Waalaikumsalam, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ini dengan siapa? Saya Mimi, Bu, yang kemarin menghubungi Ibu untuk konseling hari ini. Oh iya ya, bagaimana kabar ini? Baik, Bu, alhamdulillah. Bagaimana tadi proses belajar di kelas? Menyenangkan kah? Lumayan, Bu. Apakah Mimi udah pernah mengikuti layanan konseling sebelumnya? Belum pernah, Bu. Baiklah, kalau begitu, Ibu akan menjelaskan apa itu konseling ya. Baik, Bu. Baiklah, konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseling. Agar konseling itu memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti asas kerajaan, kesukarela, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak yang lain. Asas kerahasiaan itu menjamin semua informasi yang Mimi sampaikan ini tidak bocor atau hanya Ibu dan Mimi yang mengetahuinya. Asas kesukarelaan artinya Mimi dapat kesini dengan sukarela atau tanpa paksaan dari orang lain. Dan yang ketiga, asas keterbukaan artinya Mimi bersedia untuk terbuka dalam menceritakan masalah yang Mimi hadapi. Bagaimana Mimi? Apakah sudah paham? Oh, begitu ya, Bu. Baik, Bu, saya paham. Pertemuan kali ini kita dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan dengan menggunakan waktu kurang lebih 30 atau 50 menit dengan adanya waktu yang singkat. Maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalah belum terselesaikan, maka kita adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Oh, begitu ya, Bu. Baiklah, kita sudah mensepakati waktu yang digunakan dalam proses konseling ini ya. Nah, sekarang coba kamu ceritakan masalah yang sedang kamu hadapi itu apa? Saya sedih, Bu. Belakangan ini saya sering dimarahi oleh guru-guru. Sering dimarahi kenapa? Mungkin karena saya tidak mengerjakan tugas-tugas, Bu. Coba kamu ceritakan hal-hal apa yang buat kamu tidak bisa mengerjakan tugas. Saya merasa bosan karena mulai dari jam 7 pagi harus belajar di sekolah. Pulang dari sekolah saya masih harus ikut les. Belum lagi saat pulang ke rumah, saya harus mengerjakan PR. Jadi kamu merasa bosan dengan aktivitas kamu yang itu aja? Ya, Bu. Kalau saya bosan, saya lebih memilih tidur daripada mengerjakan tugas. Saya tidak ingin terlalu lelah. Saya takut nantinya akan jatuh sakit jika terlalu memaksakan diri. Saat kamu tidur lebih awal, apakah kamu menggantikannya dengan bangun tengah malam atau bangun subuh untuk mengerjakan tugasmu? Tidak, Bu, saya tetap bangun seperti biasa. Jadi, meskipun kamu tidur lebih awal, kamu tetap bangun seperti biasanya dan tidak mengerjakan tugas. Iya, Bu, saya tahu bahwa apa yang saya lakukan itu tidak tepat, tapi itu membuat saya merasa nyaman. Saya sadar, Bu, seharusnya saya belajar dengan giat karena sebentar lagi saya akan ujian. Kamu mengatakan kamu harus belajar untuk menghadapi ujian, tapi kamu merasa nyaman tidur lebih awal dan tidak mengerjakan tugas. Ya, Bu, saya bingung harus bagaimana. Saya takut gagal saat ujian. Lalu, Saya butuh motivasi, Bu, untuk membuat saya rajin belajar. kamu butuh motivasi untuk belajar karena kamu takut akan gagal dalam ujian. Ya, Bu, kalau saya begini terus, saya akan gagal dalam ujian ini, Bu. Jadi kamu merasa ketakutan menghadapi ujian? Ya, Bu, saya takut gagal, Bu. Kalau saya gagal, orang tua saya pasti akan marah dan kesal sama saya. Teman-teman juga akan menjauhi saya. Ibu mengerti dengan perasaanmu. Berdasarkan ceritamu, kamu mulai bosan belajar karena jadwal belajarmu terlalu padat. Kamu merasa takut gagal dalam ujian karena tidak tahu harus bagaimana agar semangat lagi. Betul begitu? Ya, Bu, memang betul. Paham dengan apa yang kamu alami sekarang. Pada dasarnya kita memang akan bosan ketika menjalani aktivitas yang itu saja. Apalagi di umur kamu yang sekarang ini suka coba hal-hal yang baru atau menyenangkan. Orang-orang biasanya memanfaatkan weekend untuk berlibur, kumpul dengan keluarga atau jalan-jalan dengan teman-teman. Untuk menghilangkan rasa penat
karena aktivitas yang membosankan itu. Iya sih. Nah, sekarang coba kamu pikirkan hal apa yang membuat kamu semangat. Biasanya saya suka mendengarkan musik, jalan-jalan dengan teman saya, atau nonton bioskop, Bu. Nah, Mimi sudah tahu hal yang membuat Mimi semangat. Jadi apa rencanamu untuk menghilangkan bosanmu dalam belajar? Saya nanti akan mengatur ulang jadwal belajar saya, Bu, dengan baik. Merencanakan jalan-jalan sama teman-teman saya saat weekend minimal 2 kali dalam sebulan, dan sekali mendengarkan musik saat mulai bosan belajar, Bu. Bagus, kamu telah menemukan solusi yang berpikir sangat tepat. Dan apa kamu mau melakukannya dengan sungguh-sungguh? Tentu saja, Bu, saya ingin meraih prestasi seperti dulu lagi. Ibu yakin kamu bisa. Kamu adalah murid yang berprestasi. Kamu tentu tahu apa yang terbaik untuk kamu. Baik, Bu, saya senang sekali jika hal ini benar-benar bisa saya lakukan dengan baik. Saya berjanji akan giat belajar agar bisa sukses dalam menghadapi ujian, Bu. Ibu sangat senang mendengarkan antusiasmu. Nah, apa masih ada hal lain yang ingin kamu sampaikan? Saya rasa untuk saat ini sudah cukup, Bu. Berhubung waktu juga sudah habis, mari kita akhiri proses konseling ini sampai di sini. Sebelum mari kita simpulkan hasil pembicaraan kita. Di awal, Mimi mengatakan bahwa prestasi Mimi menurun. Semua itu diakibatkan karena Mimi merasa jenuh dengan jadwal belajar yang padat dan tidak memiliki semangat belajar. Kemudian dalam mengatasi masalah tersebut, dan Mimi berencana untuk mengatur waktu belajar, meluangkan waktu jalan-jalan dengan teman-teman, yang meluangkan waktu jalan-jalan dengan teman-teman saat weekend. Jadi sekali-kali mendengarkan musik ketika Mimi mulai merasa bosan. Bagaimana ini? Ya, Bu, saya akan berusaha agar kejenuhan belajar yang saya rasakan sekarang ini bisa segera saya atasi dan dapat semangat kembali dalam belajar, Bu. Ibu senang sekali mendengarnya. Bagaimana perasaan ini sekarang? Saya juga merasa senang dan lega, Bu. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi setelah konseling ini berakhir, rencana apa yang kamu lakukan? Saya akan memulainya dengan mengatur ulang jadwal belajar, meluangkan waktu jalan-jalan bersama teman-teman agar tidak bosan dengan rutinitas harian, dan sekali mendengarkan musik saat mulai bosan belajar, Bu. Bagus, semoga kamu bisa sungguh-sungguh menjalankan rencana yang telah kamu buat. Nah, kalau begitu, sesi konseling ini dapat kita akhiri dan Mimi juga jangan sungkan lagi untuk datang menemui ibu jika memiliki masalah. Baik, Bu, terima kasih banyak atas apa yang Ibu sampaikan dan kasih saran dan mengasih saran untuk saya. Saya permisi, ingin kembali ke tempat teh. Waalaikumsalam.